Kami akan keras memang Iya. menentang jika kamu melakukan kriminal di dalam akademik gitu Iya, loh. istilahnya Argumennya dipotong-potong. Kita meluruskan lah. Karya dimanai membenci, Tukrahu dimanai dibenci, gimana memahami bahasa Arab aja nggak bisa. Ayo Gimana? saya tantang kamu menjelaskan Iya. tentang ijtihadnya Umar tentang konsep mawaris Kalau itu. mau dibenturkan dengan al-yauma. Ayo gimana? Itu kan enggak ada di Al-Quran, enggak ada. Rasulullah enggak pernah menjelaskan sholat tarawih itu kan. Kalau Iya, sholat tarawih itu benar. sudah dijelaskan oleh Nabi, kenapa kok masih antara Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu Beda. berbeda? mikir, Dan pakai enggak otak. Artinya Pras, ada orang-orang yang seperti itu di bawah kamu. Kalau kamu terus melakukan Ya. hoak-hoak akademik begitu, itu kan kasihan. Saya kasihan banget sama orang-orang yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat KIU semuanya ya. Selamat siang dan selamat malam. Kita take jam 23 nih. Jam 11. Dilihat siang-siang kan gitu. Selamat siang dan selamat malam. Dan sekarang lagi-lagi kita tidak akan pindah topik, Bung. Karena ternyata tidak cukup kena mental dia. Argumen kita masih kurang. Iya. Masih menyebarkan banyak hoax tentang pemahaman agama. Entah bisa disebut hoax enggak ya? Kenapa? Bisa disebut hoax enggak itu? Itu tentang ya tidak tahu sih. Ya bagiku itu hoax sih. Iya, karena penukilan yang setengah-setengah. itu bahaya kan bahaya itu, sekali bahaya. di dalam agama. Dan ini tentang konteks bahwa paus itu, seorang paus yang datang ke Indonesia, orang yang dianggap sangat terhormat di kalangannya, kemudian datang ke Indonesia dan dikritik oleh lagi-lagi Mas Heri. Gara-gara banser ada yang mencium tangannya paus gitu. Jadi kita dengan konteks itu ingin membahas sebenarnya lagi-lagi tentang salaman. Nggak keluar-keluar terus dari salaman ini. Salaman ini. Sebenarnya ini makin kesini aku makin memandang rasa-rasanya salaman itu dianggap ibadah gitu, Bung. Jadi kan perlu ini dosa ini, padahal salaman doang gitu loh. Padahal kita tahu sendiri kalau seandainya Mas Heri tahu kitab-kitab klasik fikih, itu di dalam fikih pasti ada bab ibadah, ada bab muamalah, Benar. ada bab munakahat, ada bab jinayat. Gak gitu usah kan. bicara turunnya Al-Quran aja tadi. Kita fikih turunnya. Kalau bicara turunnya Al-Quran ya mau saya jabarkan. Ya di Mekah itu turunnya tentang akidah-akidah. Di Madinah kemudian soal ibadah baru mulai begitu kan. Ya, Di pertengahan perjalanan. semuanya seakan mau diarahkan ke ibadah. Ya itu ya. Yang itu akan merusak akidah gitu. Padahal jelas-jelas pembagian bab dari para ulama aja itu ada bab ibadah, bab muamalah. Itu sudah Ikut Nabi itu bahkan itu. Nggak usah tinggi-tinggi kitab misalnya takrib aja. Ya. Kitab takrib kalau tahu ada namanya fikih takrib itu bagi pemula Mas Heri. Itu sangat tipis dibaca sejam selesai itu. Jadi tentang salaman itu Bung. Dan gara-gara itu katanya bermasalah salaman dengan non muslim. Apalagi sampai cium-cium tangannya. Itu dapat menghilangkan marwah katanya. Marwah Islam. Marwah Islam. Ini Gimana? Begini yang pertama dulu Bung. Kalau saya kan ngikutin Pras ini kan semenjak dari dia itu sok-sokan ngeritik kiai itu kan. Jadi saya ikutin videonya. Ternyata saya ketika lihat video-video Pras yang lain. Itu logikanya sama. Maksudnya sama itu menggunakan kasus parsial, juz'iyat. Untuk menghukumi kuliat yang semuanya universal. Itu kan cacat logika. Bagiku kalau kamu sudah premisnya oknum maka kesimpulannya harus oknum nih. Iya kok oknum tapi Islam yang jadi kesimpulan. Kayak misalnya salaman ini kan. Ya. Salaman ini padahal yang salaman hanya beberapa orang. Kemudian yang mau dihukumi adalah Islamnya. Kok bisa? Itu
melakukan cacat logika ya Cacat Bung ya? logika, banyak melakukan cacat logika, enggak tahu belajar logika atau tidak itu. Ya. Itu. Kemudian itu ya dalam persoalan kacamata media sosial saya begitu. Kalau kacamata fikih, dia itu repot sih. Kita mau nyangga dia itu dia tidak nyebutkan hukum fikih. Ya kan dia tidak nyebutkan hukum fikih. Iya. Gimana ada dia nyebutkan hukum fikih? Dia tidak menyebutkan kaul ulama. Gara-gara itu Bung, gara-gara itu akhirnya mau tidak mau secara psikologi kita akan terprovokasi. Iya, kemana-mana bebas nilai. Gara-gara kita tidak punya satu kasus yang ada referensinya yang mau kita diskusikan. Ya kayak gitu. Nanti kalau sudah dikejar-kejar itu bukan konteks pembahasan saya. Itu waduh gimana sih? Iya. Kalau sudah kamu membahas sesuatu, saya sarankan ini ya, yang kepada 1 juta subscriber hormat, saya sarankan kalau membahas sesuatu itu, apalagi bawa agama, tampilkanlah makhotnya, tampilkanlah hadisnya, jangan cuma baca terjemahnya, tampilkan Al-Qur'annya, tampilkan tafsirnya. Kalau kamu memang ahli agama begitu, ya. Jangan pakai seenaknya sendiri, dibawa-bawa. Itu kan kejahatan atau kriminal intelektual gitu. Kalau bahasa benar. di kuliah itu. Kriminal intelektual. Kriminalisasi pengetahuan gitu ya. Tidak boleh begitu. Itu gimana Bung tentang bersalaman dengan non muslim itu sebenarnya gimana? Musafahatul muslimi lil kafiri itu sebenarnya sudah lagi-lagi saya bilang ini sudah pembahasan yang kuno sekali. Klasik sekali ya. Klasik sekali. Cuman dibawa oleh orang yang otaknya tidak kuno, tidak mau kekunuan. Artinya tidak mau menyebutkan ulama-ulama itu gitu loh. Seakan-akan langsung dia, ustadz dia begitu. Padahal ustadznya juga nukil dan dipotong-potong terus sama pras begitu. Persoalan musafahah dengan orang kafir itu dibagi jadi 2 ya guys ya. Ada musafahah atau salaman, berjabat tangan, mu'anakoh, apa itu? Peluk-pelukan, cium leher gitulah. Penghormatan. Cipika-cipiki itu ada dengan kafir harbi, ada kafir zimmi. Itu juga Bung. Itu kan mungkin tidak mengerti bahwa kafir itu dibagi-bagi gitu. Oh jangan pakai kafir, non-muslim. Non-muslim ya. Non-muslim itu dibagi-bagi. Ada non-muslim yang dhimmi, yang berdamai lah dengan kita, cuma beda keyakinan. Ada yang harbi itu memang harus secara bahasa kasarnya memang harus kita bunuh. Gitu. Iya. Dan tidak akan pernah terjadi kan salaman dengan kafir harbi kan? Tidak ada soalnya. Soalnya pasti perang. Iya kan? Pasti perang. Pasti perang. Kalau dia sudah tunduk kepada kita yaitu dhimmi namanya. Atau mu'ahad dan mustakman. Ini banyak istilahnya kamu tuh. Jangan langsung menghukumi orang non muslim kafir gimana, aduh ya Allah. Ya sudah. Kalau dengan yang kafir dhimmi itu masih ada perselisihan pendapat. Sekalipun dari kitab-kitab ini umum ya lafadznya yang saya cari ini. Lafadz-lafadz kitabnya pakai al-kafir. Jadi umum ke kafir dhimmi, kafir harbi. Memang mungkin belum masanya, belum semodern sekarang. Bukan. Dia hanya bahasa saja, dia ingin membahasakan bahwa kafir saja begitu, non-muslim kayak gitu. Tidak ditafsir kafir dhimmi, kafir harbi. Tapi karena kita kan punya basic soal kafir dhimmi dan kafir harbi sehingga membaca teks-teks yang seperti ini nih langsung diarahkan kepada kafir dhimmi, Malaka itu. Tidak kira ke kafir harbi, mana ada salaman, pasti perang dengan kafir harbi. Ya oke. Oke, ada kita tahu 4 madhab yang menjadi rujukan, ya kan, rujukan yang mutabaroh menurut sebagian besar organisasi Islam di dunia itu perlu diakui itu. Oke, yang saya sebutkan dari yang haram dulu dah ya Bung ya. Saya sebutkan dari yang haram. Ini saya tidak ngambil dari kitab-kitab modern, saya langsung ambil dari kitab-kitab yang orisinil langsung dari yang dinukil oleh kitab-kitab modern ini. Tidak pakai Mausu'ah Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah atau Wahab Zuhaili Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Misalnya ini yang mengharamkan ya. Yang mengharamkan itu madhab Maliki ya, madhab Maliki.
ini sebenarnya nggak bisa juga dikatakan madhab Maliki. Karena di dalam madhab Maliki pun juga terbagi-bagi, banyak perselisihan juga. Ya ini sebagian besar lah, sebagian besar ulama madhab Maliki menyatakan bahwa walal muslimu al kafiro, yakni seorang muslim itu tidak boleh berjabat tangan musafahah, ini atofnya ke depan ya. Tidak boleh musafahah dengan non muslim. Alasannya ini perhatikan, li anna syari'ah talaba hajrahuma wa mujanabatahuma. Karena pembuat syariat Allah dan Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menghajar mereka, menjauhi mereka, ya meninggalkan mereka, kayak gitu. Wa fil musafahati waslun munafin lima huwal matlubu. Dan kalau kamu melakukan musafahah, berarti itu bertentangan, kontradiktif dengan tujuan dari syari tadi. Itu sudut pandang yang mengharamkan. Dan itu konteksnya juga di zaman dulu yang memang persaudaraan dengan di luar agama itu masih benar-benar terpetak-petakkan. Beda dengan sekarang kan. Beda dengan sekarang. Dan juga begini, ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa kamu jangan mulai dulu salam kepada orang kafir. Gimana lafadznya saya lupa, tidak saya catat, nanti saya tampilkan di video. Jangan, Nabi pakai nahi di sana. Pokoknya jangan mulai salam kepada dia. Kalau kamu diajak salaman. Kalau kamu diajak salaman monggo, dan itu juga diakui kok oleh Ibnu Bas, oleh Albani. Albani bahkan Albani bahkan. Hadis itu ya hadis sahih lah. Nah dari sini kan kalau langsung bilang haram, langsung bilang mengatakan marwah, hilang. Itu kan tidak sesuai bahkan kepada dalilnya kan. Yang dalilnya saja mentafsir kok dia langsung meniadakan, mengatakan miris lah. Apalah bahasanya begitu. Itu pendapat yang pertama yang mengharamkan. Ada juga pendapat yang kedua memakruhkan. Misalnya madhab Hambali misalnya ya. Dikatakan dalam kitab Al-Adab Asy'ariyah, Al-Adab Asy'ariyah punyanya Ibnu Mufli juz 2 halaman 365 disebutkan wa tukrahu musafahatul kafiri. Juga senada dengan Ibnu Mufli. Gimana barusan? Wa tukrahu musafahatul. Bukan dibenci kan? Bukan dibenci. Ya itu ingat ya. Itu bukan dibenci loh. Kamu ini tukrahu diartikan dibenci. Kariha membenci gimana? Makruh itu. Di dalam kitab Kasyaful Qina juga disebutkan oleh Syekh Mansur Al-Bahuti. Beliau menyebutkan wa tukrahu musafahatu hunya kembali ke kafir ya begitu ya. Itu juz 8 halaman 329. Yang jelas-jelas menghalalkan, Bung. Dulu kita sebutkan satu-satu. Kemudian itu dari madhab Hambali yang memakruhkan. Juga madhab Abu Hanifah ya, madhab Hanafi mengatakan kuriha lil muslimi musafahatud dhimmi. Ini jelas ini pakai kafir dhimmi ya. Ai bila hajatin. Tanpa ada hajat. Kenapa? Karena ada 5 fil kunyati. Karena ada alasan yang disebutkan dalam kitab Al-Kunyah yakni la ba'sa bi musafahatil muslimi jarahu an-nasraniyah idza raja'a ba'dal ghaibati wa yata'adda bi tarkil musafahati. Seorang muslim boleh musafahah dengan tetangganya yang Nasrani ketika tetangganya Nasrani lagi pulang dari kejauhan lah. Dan kalau tidak disalami ya ta'adda ya. Ta'adda begitu. Bisa membuat sakit hati ya. Jadi masih ditafsir ya makruh dan tidak makruhnya kalau menurut madhab Hanafi. Kalau menurut madhab Syafi'i, lagi-lagi Anda mau kritik madhab Syafi'i, monggo. Madhab Syafi'i malah ketika misalnya Imam Ar-Romli ditanya, su'ila an musafahatil kafiri hal tajuzu amla, apakah boleh musafahah dengan kafir? Boleh atau tidak? Fa'ajaba bi anna musafahatal kafiri jaizatun wala tusannu. Jaiz. Dijawab cuma la tusannu. Iya kalau jaiz kan tidak mungkin sunnah kan. Itu boleh dan tidak sunnah ya. Itu di dalam Fatwa Ar-Romli juz 5 halaman 181. Ini jelas ya, musuh kita sih? Lawan debat kita tidak menyebutkan sama sekali. Tapi gini Bung, kan dari tadi banyak yang memakruhkan, Imam Hambal, Imam Malik mengharamkan. Lagi-lagi kawan-kawan bahwa al-hukmu itu bisa berubah. Ya duru ma'ilati. Iya, bahwa di mana konteksnya itu juga diperhitungkan. Bahwa ingatlah bahwa
yang kita baca ini dalam konteks keberagamaan yang tidak sepluralisme sekarang. Benar. Artinya mungkin boleh jadi pada saat itu yang haram yang kuat gitu loh. Karena memang antara kafir dan non-muslim itu memang sangat renggang pada saat itu. Gini Bung, jadi dari ini semua kita tahu bahwa mereka hidup di ad-daulah al-islamiyah. Oh iya. Itu beda iya. itu. Ad-daulah islamiyah, benar. negara Islam. Negara Islam. Sementara kita Indonesia bukan ad-daulah al-islamiyah. Kita ini darul Islam, republik kita. Jadi tidak mungkin kita mengunggulkan satu pendapat dengan konteks yang berbeda. Nggak bisa. Padahal konteksnya pada saat itu memang Darul Islam ya kan. Konteksnya pada waktu itu ad-daulah al-islamiyah. Oh memang negara Islam. Negaranya. Jadi ketentuannya semuanya pakai Islam. Makanya sampai pada keadaan tertentu itu Qawaid Fikih jadi undang-undang ya kan. Kita ingat banget ya. Qawaid Fikih jadi undang-undang. Sampai sekarang undang-undang kita ya undang-undang yang diproduksi bukan dari negara Islam gitu kan. Jadi boleh jadi sekarang ini malah yang dikuatkan adalah dengan konteks pluralisme yang sangat meluas ini yang boleh bahkan gitu. Makanya dalam fikih itu dibedakan antara ad-daulah al-islamiyah dengan Darul Islam. Atau bahasa yang lain itu Darussalam. Lawannya itu Darul Harbi. Makanya Kiai Afif punya buku fikih tata negara. Mungkin teman-teman berminat untuk mempelajari. Itu di sana dibedakan. Kalau Darul Islam dengan ad-daulah al-islamiyah beda. Kalau Darul Islam ini ulama mendefinisikannya hanya sebagai tempat yang orang muslim itu kalau seandainya diserang bisa menang. Artinya mayoritas. Tapi kalau ad-daulah islamiyah bukan hanya tempat yang mayoritas. Tapi hukumnya, ketentuan bahkan negaranya itu Islam harus. Begitu. Bahkan itu beda. Kayak Afif kan disertasinya itu tentang itu. Tentang Pancasila. Bagaimana bisa dipandang dari sudut pandang Islam. Dan itu benar-benar pluralisme sekali gitu. Jadi konsepnya kalau ad-daulah islamiyah itu harus semuanya Islam. Semuanya harus dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Darul tidak secara eksplisit maksudnya ya. Iya. Dia hanya implisit. Jadi aturannya bukan langsung dibuat bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Iya, benar-benar. Gitu. Karena gini juga, si Pras ini salah membaca konteks bagiku. Dia mengkritik MUI yang notabene dia bukan MUI, Kementerian Agama. Kementerian Agama itu tidak hanya milik Islam gitu loh. Dia itu Kementerian Agama-agamanya non-muslim dia di bawah dia juga gitu. Wajar. Dia tidak hanya menaungi agama Islam saja. Dan juga mau digaungkan Islam yang harus nomor 1. Tidak bisa juga. Bagiku tidak bisa. Memang harus setara di dalam konteks kebernegaraan. Di dalam konteks ibadah ya kita memang harus sanjung Islam. Tapi dalam konteks bernegara kita harus duduk sama rata. Sama gitu rata sebagai orang yang bernegara. Bahkan Nabi pun seperti itu kan. Bahkan dalam satu cerita juga disebutkan Nabi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau tidak percaya buka kitabnya Yusuf Al-Qaradawi ya. Yusuf Al-Qaradawi di sana menyebutkan bahwa Nabi itu pernah didatangi oleh wafdu Najran, sekelompok dari Najran. Dia datang kepada Nabi, tak tahu tapi ini alasannya untuk apa? Apakah untuk mencari kebenaran agama atau berdagang atau semisalnya. Datang ke Nabi dan Nabi itu nyuruh masuk mereka ke masjid. Bukan cuma nyuruh masuk, sholat. Kamu kalau mau melaksanakan ibadah ya sudah. Bukan sholat, ibadah. Ya ibadah maksudnya, silahkan di masjid. Ya karena Nabi pada saat itu bukan membaca sebagai sosok Nabi bagi orang muslim. Tapi rahmatan lil alamin gitu. Dan sebagai bapak negara kan. Sebagai bapak penguasa maksudnya. Sebagai imam bukan sebagai syari yang bernilai ibadah. Begitu. Karena gini Bung juga si Pras ini kita pindah topik apa masih ada yang ingin kamu sampaikan tentang salaman ini Bung? Oh, ada sih. Terusin duluan. Tentang gini, karena menurut si Pras ini disebutkan, lagi-lagi menyebutkan ayat Al-Quran. Yang dia pahami dengan pemahamannya sendiri. Entah dari mana ya. Yang mana Bung? Tentang wa akmaltu dinakum gitu. Jadi dianggap
Al-yauma akmaltu dinakum. Jadi dianggap Nabi Muhammad ini menurunkan agama itu sudah sempurna gitu loh. Jadi tidak usah ditambah-tambah. Makanya lahirlah sebuah konsep bid'ah yang mana ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan ayat itu al-yauma akmaltu dinakum itu dianggap bid'ah yang itu berimplikasi kepada dosa gitu loh. Itu kan lagi-lagi selalu mencomot-comot Al-Quran dari sepotong-potong dan dipahami sendiri. Padahal ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sebelumnya kan tentang yang halal ini itu haram. Kemudian nanti diakhiri kalau kamu terpaksa baru boleh dan semisalnya lah. Itu nanti saya tampilkan. Nah itu yang pertama kesalahan. Jadi yang kedua al-yauma apa yang maksudnya pada hari ini sudah aku sempurnakan. Dan perlu diingat secara psikologi. Secara psikologi Nabi itu menyebutkan di pas Haji Wada. Pas Haji Wada ayat itu turun pas Haji Wada dan 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Jadi Nabi itu berwasiat. Jadi saya gak punya utang dah ya sama kamu. Jadi Nabi itu ingin bilang begitu. Saya gak punya utang. Persoalan sudah saya jelaskan semuanya. Nanti kalau ada persoalan baru ya kamu ambil dari konsep-konsep ini nih. Makanya gak bisa dipungkiri ijtihadnya Umar soal mawaris kemarin. Soal konsep umriyata ini. Gimana? Misalnya Harry Price menjelaskan bahwa ijtihad Umar itu benar-benar bukan dari Rasulullah gitu loh. Ayo. Gimana? Ayo saya tantang kamu menjelaskan tentang ijtihadnya Umar tentang konsep mawaris. Kalau mau dibenturkan dengan al-yauma akmaltu dinakum tadi. Ayo gimana? Itu kan tidak ada di Al-Quran, tidak ada. Rasulullah tidak pernah menjelaskan. Kemudian Sayyidina Umar bingung. Kemudian berijtihad sendiri. Yang dikenal dengan konsep ghorrawain atau umriyatani. Makanya di dalam kitab Al-Muwafaqat itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan al-yauma akmaltu dinakum itu setelah membahas tentang kasus parsial dengan kasus universal. Bahwa yang dimaksud akmaltu dinakum, kesempurnaan agama itu nilai-nilai universal. Seperti misalnya kalau menyakiti itu tidak baik. Sabar itu adalah kebaikan. Bahwa Allah adalah Ghafurun Rahim. Iya, bahwa kepada kasus-kasus parsial ya tidak sempurna. Tidak sempurna. Kenapa kok tidak sempurna? Karena kejadian-kejadian yang tidak ada pada masa Rasulullah. Iya, gitu pasti akan terus berlangsung. Banyak sekali kalau mau saya paparkan dalam kitab Manhajus Salaf, dalam kitab Mafahim Al-Mafahim Tajibu Antusohada. Pokoknya 2 kitab itu karangannya Sayyid Abu Ya Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menyebutkan bahwa banyak kasus-kasus parsial yang tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Dan makanya cara mengambilnya ya nilai universalnya. Nilai ya universal kan? Itu pasti nilai universal. Kalau kamu gak tahu nilai universal, kalau kamu gak tahu nilai juz'iyat, tak perlu kamu berfatwa tentang agama. Gak usah sok-sokan kalau gak tahu. Bukan fatwa. Nukil. Enggak, nukil aja salah maksud saya begitu. Kriminal itu. Bung. Iya. Jelas-jelas kriminal. Itu hoax dalam agama. Hoax dalam akademik ya. Iya. Kriminal dalam berdalih hati-hati lah. Berdalih Al-Quran, berdalih hadis. Sementara dia tak menyebutkan hadisnya sama sekali. Dia tak menyebutkan Al-Qurannya sama sekali. Hanya terjemahan. Bukan saya menyalahkan terjemahan. Kamu gimana yo? Ulama dalam usul fikih menyebutkan riwayat bil makna dalam hadis itu tak boleh. Riwayat dengan makna apalagi pakai terjemahan ini. Itu tak boleh karena ada dalalah di sana yang nanti ini pemahamannya ndak gini menurut ulama ini pemahamannya. Benar. Jadi tidak semudah itu gitu loh dari dalam memahami. Sudah berapa kali kita bilang. Tapi gini loh, yang kalau memang mungkin kalau Harry Price ya Bung, kalau Harry Price mungkin memang karena konten kreator yang tujuannya boleh jadi bukan menyebarkan agama tapi menyebarkan konten yang akhirnya dapat AdSense. Entah mungkin seperti itu. Yang ingin aku sampaikan kepada orang-orang di bawahnya nih. Yang keluar-keluar mengkritik kita. Itu loh, itu aja bagaimana menafsiri al-yauma akmaltu dinakum dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum yaitu dengan kasus misalnya Sayyidina Umar berijtihad yang benar-benar tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Itu aja gitu. Gimana gitu. Oh kalau dia
kalau masih para tabiin, para sahabat boleh. Kalau masa tabiin, gimana kalau masa tabiin? Ayo, banyak ijtihad Banyak. di tabiin. Sholat tarawih itu kan. Kalau Iya, sholat tarawih itu benar. sudah dijelaskan oleh Nabi, kenapa kok masih antara Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu Beda. berbeda? mikir, Dan pakai ada otak. ketika Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar. itu berbeda di sana, itu dekat dengan Rasulullah loh. Iya, itu dekat Orang dengan yang hidup Rasulullah. dengan Rasulullah itu saja bisa berbeda di dalam memahami agama, apalagi kita yang jauh Kok gitu loh. bisa ada orang yang langsung mengatasnamakan Rasulullah? Itu maksud saya. Dan gini Yung, kita chatan. Kamu tahu sendiri kan, kita chatan di IG dan sudah beberapa di share. Ada satu pengikut yang dari menganggap salafi, mengkritik kita ya hanya sekedar tentang rokok. Ternyata karena aku tidak anggap serius, akhirnya aku larikan ke bercandaan lah. Udahlah bang, aku bilang gini, udahlah bang, nggak usah yang lain-lain. Kau paling rukun sholat nggak tahu gitu. Aku pancing kayak gitu. Ternyata nggak tahu beneran sholat. Bahkan dia bilang 13 ya. 13 ini manhaj salaf. Ketika saya searching manhaj salaf 14. Ayo jangan dikurang-kurangi. Artinya itu bercanda lah. Bang ya, maaf ya. Tadi gua nggak salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lu kalau belajar agama minimal yang jelas lah. Kalau nggak ya dimasuk di akal lah. Itu kan Bang Heri Pras kan udah bener ya. Bahwa Imam 4 mazhab tuh mengharamkan lah. Lu usul fikih apa sih? S1, S2 apa? Blok. Emang gue sih lu mah. Lu tuh seharusnya lu tuh mikir dibilang gitu bang. Bukannya malah makin kayak ilaha illallah. Mikir bang. Lu masih waras kan? Ya alhamdulillah kalau lu masih waras ya. Ya kan udah lu tahu tuh lu salah ya kan. Lagian juga emang bener kan ada hadisnya diharamkan juga oleh Rasulullah. Diharamkan juga oleh 4 imam mazhab. Masih aja lu ngelawan. Aduh. Makanya belajar Al-Quran dulu dah bang. Dan As-Sunnah biar bener hidup lu. Bukan gua ngomong gak jelas. Gua udah tahu video lu. Udah lihat video lu bang. Lu tuh di situ lu salah. Tapi lu ngotot ya kan. Si paling S2 S1 sih nggak jelas nih orang nih. Makanya belajar ilmu agama tuh jangan setengah-setengah. Lanjutin ke Madinah biar pinter. Udahlah bang, hafalin rukun sholat aja lu. Gue yakin lu gak hafal rukun sholat. Rukun Islam kali, bukan rukun sholat bang. Aduh, gini nih kalau belajar sama Aswaja. Tuh benerin dulu tuh bang omongan lu. Masih ngerokok aja lu masih yalah. Yang haram tetap haram bang, gak ada bisa jadi halal. Ya Allah bang. Jadi lu gak tahu kalau sholat itu ada rukunnya bang? Gimana? Sholat itu ada rukunnya. Jangan-jangan rukun gak tahu ini apa? Iya, rukun Islam, rukun iman. Sholat itu juga. Artinya Pras, ada orang-orang yang seperti itu di bawah kamu. Kalau kamu terus melakukan hoak-hoak akademik begitu, itu kan kasihan. Saya kasihan banget sama orang-orang yang seperti itu. Orang yang belajar tulus, dia kan pingin tahu tentang hadis, tentang Al-Quran. Tapi kok dapat tontonan yang seperti itu. Orang-orang yang benar-benar nol besar di dalam agama, ingin belajar, kok kemudian dapat tontonan yang seperti itu. Ayolah, kalau mungkin aku tidak akan memandang Pras sebagai murni konten kreator. Beliau orang baik yang ingin menyebarkan kebenaran, Bu. Makanya ayo kita kolaborasi di dalam kebenaran itu. Kita diskusi, kemudian karena kalau kita diskusi duduk bareng, kelihatan tuh siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian biar umat gitu loh. Iya, biar umat yang melihat. Biar umat yang menilai siapa yang salah gitu. Dan kalau bisa kayak gitu, akhirnya Islam itu tidak akan dimunculkan sebagai yang selalu provokatif, yang gak baik gitu. Islam selalu diperkenalkan yang
Kok jelas Neraka jedor? terus Neraka repot terus. ya. Jadi di dalam ayat tersebut jelas kami memandang sebagaimana orang-orang ulama yang kami anggap pakar ya Bung ya. Di dalam menafsiri ayat itu, bahwa ayat itu yang dimaksud sempurna di dalam agama tidak sempurna secara keseluruhan, tapi hanya sempurna nilai-nilai universalnya. Benar. Karena secara realita memang konteksnya sekarang sangat berbeda. HP dah ada, internet dah ada, gimana gitu. Iya, Kalau mau dari Rasulullah dan Al-Quran kan repot Bung. repot. Oke, selanjutnya pembahasan apa lagi tuh Bung? Tentang ini Bung. Jadi si Harry Pras itu sering menolak tentang karomah. Sampai dijadikan meme lah. Katanya ya tentang karomah lah. TBC Hikmah, katanya. TBC ya. Apa TBC? Apa TBC Pokoknya itu aku. B-nya bid'ah, Bid'ah. C-nya hurufat gimana nggak tahu. TBK itu. Itu Oh gimana Bung? tahayul, bid'ah, sama apa enggak tahu. Itu gimana Bung? Tentang karomah. Kita memandang sebuah karomah Bung. Iya. Pernah nggak Rasulullah, sahabat ini bisa dinilai sebagai tahayul gitu loh Bung. Iya, Kemudian itu bisa menjadi sebuah pembenaran, bukan pembenaran tapi sebuah contoh yang itu ada loh di dalam Islam gitu. Sangat banyak Bung. Sangat banyak sekali. Soal karomah itu ya. Yang sederhana ini aja dah. Yang sederhana. Kamu gimana cara menjelaskan Al-Isra Mi'raj? Ya mungkin. Iya kan? Isra Mi'raj. Itu makanya kan, ini sorry ya kalau kedengaran kasar. Bagi saya, Pras ya, orang-orang yang seperti Pras ini adalah orang yang ada di masa jahiliyah dulu. Menolak Nabi dengan berkata seperti itu. Oh, kamu tahayul Nabi, kamu khurafat Nabi. Iya ya. Iya, kan begitu adatnya orang-orang kafir untuk menolak Nabi. Penyihir, dianggap penyihir ya kan. Penyihir, dianggap apa. Iya benar Bung. Itu adatnya orang jahiliyah itu kayak gitu itu. Sama kayak Adatnya orang bodoh. Gitu. Sama kayak misalnya Bung, di dalam perang Badar. Gimana kita akan menjelaskan umat muslim yang pada saat itu diceritakan hanya berjumlah 333 melawan pasukan 313 313 ya? 313 melawan. Nah itu saya nggak tahu juga apa benar 313. Nah kan ini kan kalau mau dikatakan tahayul kan, ayo gimana? Iya gimana kalau misalnya anggaplah sedikit gitu melawan pasukan yang sangat banyak. Gimana segi logikanya bisa menang gitu loh. Bahkan itu kan kata yang cerita yang masyhur kan ditolong malaikat. Ditolong malaikat. Gimana kalau Pras menyangganya gini Bung. Itu kan Nabi Muhammad orang yang ini sah saja nih melakukan tahayul nih. Oh sah-sah saja ya. Gimana kalau dari sahabat-sahabat gitu. Banyak sekali sahabat yang mendengar kuburan dari Nabi. Jawab salam dari Nabi. Dari kuburan. Itu banyak dan sahih. Makanya Mafahim yajibu antu sohaha. Kitabnya Said ini menceritakan karomah dari Nabi pertama. Nabi, terus karomah dari sahabat. Kalau Nabi kan bukan karomah ya. Mukjizat. Disebut mukjizat. Sahabat, kemudian karomah, kemudian tabiin orang soleh, orang-orang yang thikoh, orang-orang yang keilmuannya dipercaya. Nah, itu diterangkan. Tapi poinnya Abuya itu bukan di sana. Poinnya Abuya itu di sini. Jadi beliau mengatakan begini. Wal khosoisu wal karomatu min jinsin wahidin min nahiyatil hukmi alaiha. Wa naqliha wa adami tasyaddudi fiha. Oh udah usah berlebihan ya. Jadi khosois tentang karomah itu termasuk satu jenis dari segi hukum, dari segi penukilan, dari segi tak perlu tasyaddud, tak perlu berlebihan dalam soal karomah dan khosois. Tak perlu berlebihan menolak. Tak perlu berlebihan mencari dalil apakah ini benar atau tidak. Makanya kan kama natasyaddadu fi naqlil ahkami minal halal wal harami. Sebagaimana kalau kita soal halal haram kan pasti benar menukil soal hukum itu. Itu ijtihad, lebih gitu. ya. Jadi Abuya seakan mengarahkan kamu itu kalau pengen pinter ya belajar tentang hukum aja gitu. Kalau dalam sisi itu udah usahlah dibahas gitu kan.
Bahkan beliau tegaskan, fahiya kulluha taduru fi falakil manakibi wal fadaili. Itu semuanya hanya beredar pada persoalan manakib, persoalan fadail. Itu manakib cerita loh. Gimana kamu sebagaimana kamu mempercayai ceritanya Nabi lahir di 12 Rabiul Awal. Itu kan pendapat yang masyhur. Sementara ketika dicek ilmunya tanggal 9. Ada yang bilang tanggal 8 dan banyak itu menurut para at-tarikhin, ulama-ulama sejarawan. Begitu. Itu kan sama posisinya sama seperti itu Kak Roma. Jangan dijadikan sebuah masalah gitu Nah, ya. jangan dijadikan sebuah masalah. Artinya kalau kita mau tarik ini ke hukum itu Pras, ingat ini di dalam usul fikih biar saya selalu di roasting tentang usul fikih kan, malah saya pakai ini untuk roasting kamu lagi. Dalam usul fikih disebutkan ini hal yang basic, fikih itu af'alul mukallaf. Pekerjaan mukallaf bukan soal i'tiqad. Kamu mengatakan ini soal tauhid, ini soal i'tiqad. Ya kalau itu soal tauhid, itu soal i'tiqad seharusnya enggak bisa dihukumi. Oh. Begitu. Tolong. Jadi itu hanya soal kepercayaan. Artinya kalau saya Bung ya, saya sendiri nih mengambil sikap ya. Saya melihat dulu orang itu. Orang itu ilmunya mapan enggak? Oh iya benar-benar. Kalau orang itu ilmunya enggak mapan, hanya bisa bahasa semut, bahasa hujan, bahasa angin. Itu kan kita kemudian, selalu dikritik dengan itu kan. Ya, menjelaskan karoma. Ya jelas. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau percaya? Orang ilmunya enggak ada. Enggak ada. Kecuali orang-orang yang sama-sama ada ilmunya. Iya begitu. Ya. Kecuali orang-orang yang sama-sama enggak ada ilmunya mungkin bisa percaya. Tapi sama sekali kita tidak pernah menghujat dia kan. Enggak pernah. Ingat dia itu manusia. Iya. Dia juga kita layak kita hormati. Ya kita kibuli gak apa-apa. Tapi jangan sampai dihujat lah apalah. Kita terserah. selalu dikonter dengan kayak gini. Itu dari kalanganmu gitu loh. Padahal bukan kalangan kita ya. Entah ya terserah mau dia kalangan kita atau tidak. Yang pasti kalau dia memang orang-orang yang jelas tidak sikoh. Secara keilmuan. Tidak usah kamu permasalahkan gitu loh. Seharusnya begini penontonnya Heri Pras ini. Kalau kamu sudah tahu orang itu gak sikoh bicara agama. Kemudian bicara agama hanya tahu silat kemudian bicara agama. Kok dipercaya itu loh. Itu maksud saya saja ya. Logikanya harusnya gitu ya. Nanti kan orang silat gak boleh bicara agama. Enggak gitu yang anjir. Gak begitu. Ya Allah pingin saya mengumpat sekali itu. Mengumpat aja. Nanti kan sensor ya. Punya saya nanti harus edit itu. Ya Allah, begitu maksud saya. Aduh. Makanya, jadi gini, dari semua videonya Heri Pras itu Bung, itu semuanya dilarikan ke ranah akidah. Yang kayaknya ya benar-benar seperti masa jahiliyah itu loh Bung. Iya. Rasanya semuanya padahal Nabi ayat akidah dengan ayat non akidah, banyak yang non akidah. Non akidah, banyak tentang ayat yang kemanusiaan daripada tentang akidah. Tentang akidah itu makiyah kan? Namanya saja akidah, kepercayaan. Gimana kamu bisa membuat orang percaya? Harusnya itu memang murni benar-benar dari hati. Kepercayaan itu kan sebuah opini ya. Iya. Itu tidak boleh diurusin gitu loh. Iya. Kalau misalnya kayak kamu misalnya dalam konteks salaman dengan paus misalnya. Bahkan salamannya itu fakta. Salamannya fakta. Kalau menghormati ini kan opini. Opini. Jangan-jangan cuma dia dalam keadaan tidak sadar itu salaman misalnya karena dia biasa salaman ketemu orang, akhirnya kok ada orang ya udah disalamanin gitu. Karena dia lebih tua ya udah karena biasa aku cium tangan gitu. Iya, ini persoalan bukan persoalan akidah. Kalau mau ditarik ke akidah ya sudah itu kepercayaan. Gimana kamu bisa menilai orang lain kepercayaannya? Iya. Gak bisa. Logika dasar banget nih kawan. Iya. Kepada kaumnya Heri Pras nih. Bedakan mana opini, mana fakta. Iya benar-benar. Fakta kamu bisa hukumin. Salaman. Sudah kita sebutkan. Sudah sebutkan hilaf. Kalau masalah menghormati nanti lari ke akidah itu opini. Opini itu jelas. Kamu jelas gak tahu apa maksudnya. Dan harusnya kamu tidak ngurusin itu gitu. Iya itu. Urusin salamannya aja. Kalau ngomong salaman hukumnya apa? Hadirkan hukumnya. Benar. Dari mana? Ya dari kaul ulama yang beliau berpikir keras
dengan usul fikih memahami apa hukumnya gitu. Dari Al-Quran hadis juga. Dari Al-Quran hadis juga. Soalnya ada yang nggak tahu usul fikih sehingga bukan Al-Quran hadis katanya. Bukan ada Al-Quran dan hadisnya dalam Nah, usul fikih. Rukun sholat dikira rukun iman, Bung. Jadi Ya rukun Allah. itu hanya ada pada rukun iman katanya. Nah, soal karomah ini banyak sekali. Bahkan Ibnu Taimiyah saja mengakui thubutu ba'di hadhil karomati li ghairil anbiya. Bahwa itu thubut untuk selain Selain para Nabi. nabi itu thubut juga. Bahkan di kitab ini dijelaskan dari masa nabi mukjizat, kemudian dari sahabat, dari tabiin, dari tabiin. Kitabnya Mafahim Yajibu Antu Sohaha. Ayo bantai itu semua. Kalau Iya. itu bukan kayak Isra Mi'raj, kemudian kayak sahabat mendengar salamnya Nabi. Kemudian kita menempatkan itu sebagai manakib, bukan sebagai sesuatu yang bisa dijadikan Iya. hukum. Dan kita jujur sebagai iktikad kita ya, Iya. Bung, ya. Aku percaya bahwa guruku kayak As'ad Mm-mm. yang bisa membelah diri. Heeh, Dan itu ada bukti nyatanya gitu. heeh. Bukti nyatanya maksudnya orang Dari perkataan perkataan orang yang ke fikoh perkataan. kan. Iya. Makanya kan bahasanya Abuya itu bagaimana kamu ingin menolak. Sementara yang meriwayatkan itu orang yang fikoh, dari orang yang fikoh, dari orang yang fikoh. Tapi poinnya bukan itu ya. Beliau bukan ingin mengajak orang percaya, bukan. Terserah lah mau percaya atau tidak. Tapi- Artinya kamu jangan menyalahkan gitu. Gitu. Sebagaimana saya tidak menyalahkan kalau kamu tidak percaya. Yang saya salahkan ketika kamu Menyalahkan. menyesatkan begitu. Kami akan keras memang Iya. menentang jika kamu melakukan kriminal di dalam akademik gitu Iya, loh. istilahnya Argumennya dipotong-potong. Kita meluruskan lah. Karya dimanai membenci, tukrahu dimanai dibenci, gimana memahami bahasa Arab aja nggak bisa. Ini juga Bung. Jadi di kalangannya Harry Pras atau jangan kalangannya lah Harry Pras sendiri gitu. Itu katanya yang aku pahami ya, aku pahami. Sorry kalau salah, tapi yang aku pahami tidak boleh itu ngambil berkah. Oh, ambil berkah. Ambil berkah. Jadi cium tangan, misalnya kita cium tangan, itu dianggap mengambil berkah gitu. Dihitung ngalap berkah. Kok kan bahasanya begini kan? Kurang apa berkahnya? Oh, banyak kiai, banyak habaib gitu kan. Kenapa Iya. kok nggak ngambil berkah dari sana? Kok masih Ah. ngambil? Padahal itu opinion aja. Itu opini. Ya Allah. Tapi persoalan ngelap berkah itu sendiri Bung. Sebenarnya ada ya di video Sudah kita kemarin. sebelumnya ya. Oh, lengkap banget bahwa Nabi Kamu bukan cerita kan, itu kamu ngambilkan referensi kan? Referensi itu jelas itu bahwa Nabi Nabi tidak akan meludah kecuali di tangannya para sahabat. Kemudian para sahabat itu di Hudaybiyah mengusapkannya ke tangan dan ke wajah. Kemudian benar-benar. sampai histeris para sahabat itu ngambil wudhunya Nabi sampai berperang yaktatiluna. Bahasanya kan begitu Rebutan kan. gitu. Rebutan Bahasanya. bukan Ya, maki-makian. Itu rebutan gitu. rebutan. Sampai dalam satu riwayat pernah sahabat minum darah Oh iya, bekam atau inilah kalau nggak yang mau ekstrim ngambil ngambil keringatnya Nabi itu apa kalau nggak ngalap berkah. Bahkan di hadis-hadis yang marfu ya, hadis marfu ini kan di bawah, di atasnya hadis doif, dia marfu langsung disandarkan kepada Nabi tanpa Rasulullah. melalui Tapi ada perawi-perawi ya. perbedaan dengan hadis mursal, lebih kuat lah hadis marfu itu. Nah itu disebutkan ketika ditanya, kamu kok sampai kayak gitu sih, kok sampai minum darahku? Ya saya mau ngambil barokah. Dan tidak disalahkan kan. Dan tidak disalahkan. Itu Sekalipun itu pakai hadis marfu ya. ya. Atau tadi yang hadis sahih, mana Nabi ada menyalahkan? Tidak ada. Tidak Kalau ada. Nabi menyalahkan, jangan jijik, itu gulu kamu. Enggak, gulu itu yang kemarin, uluhiyah, sampai ke derajat uluhiyah. Menisbatkan asal. Nabi, menisbatkan Nabi bisa Sebagai Tuhan. memberi manfaat, memberi Ya, mudorot. ya, ya, ya. Kiai dipahami memberi manfaat atau mudorot, bukan. Itu bitakfirin, takfir yang biidnillah. Yang menjadikan sebuah wasilah ya Bung ya. Nah, Karena kita bahkan beribadah dengan wasilah. Ya kalau kita langsung sampai kepada Tuhan, ngapain kita hadap kiblat ya kan? iya. Sholat aja semaunya. Iya, Yang benar, penting benar. bersih tempatnya. Suci. Ngapain kok disuruh ngadep kiblat? Karena diceritakan penjelasannya Rasulullah, kiblat itu langsung lurus dengan ars. Katanya kan gitu. Artinya itu kan menjadi wasilah gitu loh, menjadi perantara ibadah kita sampai kepada Allah melewati itu gitu loh. Iya, banyak, benar-benar banyak.
soal karomah tadi, kemudian soal ngalap berkah itu banyak ceritanya. Dan ingat ya, itu persoalan akidah. Harusnya kalau persoalan akidah tidak adalah ikraha fiddin. Tidak Iya, ada benar, paksaan, Ah, tidak ada sesat menyesatkan. Ya benar. Nabi apa bilang ketika ngajak orang Kafir. kafir untuk masuk Islam, Tuhanmu itu kamu nyembah Tuhan itu enggak. Nabi malah Iya, sibuk iya. menjelaskan bahwa nih saya nyembah Tuhan yang ini. Apa Nabi mencela Tuhannya mereka? Enggak. Ya, enggak. Bahkan kalau kita mencela Tuhan mereka, mereka akan mencela Tuhan kita, kan begitu kata Iya, Al-Quran. benar. Enggak, Nabi tidak sibuk menyesatkan orang. Nabi sibuk mendatangkan argumen bahwa yang Iya, benar ini. benar. Nabi itu sekalipun dikenal ummi, Heeh. tapi Nabi itu tidak pernah kayak gitu. Mm-mm. Benar-benar pakai argumen. Benar-benar pakai argumen, Kan. menguatkan, ditambahi logika yang lain sama Nabi. Kok ada orang gak mau pakai logika ya? Gak punya otak mungkin. Jadi poin paling besar di podcast kali ini kawan, bahwa memandang agama itu tidak melulu tentang akidah gitu. Tentang soal ibadah. Ada ibadah. Nggak melulu tentang itu gitu. Ya, nggak melulu Ada tentang muamalah. Jadi misalnya seperti tadi Paus. Kementerian Agama itu ya karena dia Kementerian Atau Agama GP gitu. Ansor. GP Ansor. Dan ini yang juga miss kepada dia sih. Bahwa Paus itu cium tangannya ini juga. Siapa namanya? Imam Masjid Istiqlal. Jadi kan dicium kepalanya sama Imam Masjid Istiqlal. Kemudian dicium juga sama Paus tangannya. Itu kan romantisme sekali ya di Iya. dalam keberagamaan. Itu muamalah. Iya. Jangan diarahkan ke ibadah-ibadah. Bisa menyebabkan orang itu Akidahnya. akidah. Ya Allah. Gak tahu repot lah. Repot. Ini juga satu terakhir ini ya. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kafir. Itu kan bawa Kafir. perkataannya Oh. Kiai Lutfi Basori. Ah. Ar-ridho bil kufri kufrun. Kufrun. Ridho kepada kekafiran itu Kufur. kufur. Ya iya memang. Kalau Ya, kalau ya kamu berarti kufur emang. kalau kamu bilang bahwa iya Tuhannya itu benar begitu. Iya, Ya itu jelas. jelas. Kita salaman itu bukan ke sana. Itu penghormatan sebagai bentuk adat kebiasaan min mahasinil akhlak. Oh jadi bahkan Habib Basori Alwi itu mengarahkan kayak gitu ya Bung ya? Enggak, bukan itu. Itu maksud dari saya. Oh. Maksudnya dari ar-ridho bil kufri kufrun. Itu gitu maksudnya. Kalau kamu misalnya tunduk kepada Iya, orang kafir. maksudnya Pras itu menghukumi bahwa salaman itu dianggap ridho bil kufri. Iya. Itu kan. Please, boy. Please, itu kecacatan logika yang berlipat-lipat ganda. Dan juga ini apa namanya persoalan itu tadi ya ridho bil kufri kufrun. Apalagi Pras itu mendatangkan video Ansor, mendatangkan video apalagi banyak lah. Mama Gupron, GP Banser. Itu seharusnya jangan jadikan masalah yang saling berkesinambungan. Kemudian sampai terakhirnya kesimpulannya adalah bagaimana kamu akan membawa marwah Islam. Padahal ayo coba kamu kritik marwah Islam yang seperti kita ini. Ayo Iya, kritik. gini. Kalau kita jelas ya, sekalipun kita ngeritik Pras, kawan-kawan lihat video kita akan dapat pengetahuan. Iya jelas itu saya pastikan. Saya nggak Kita tidak bohong. provokatif. Saya nggak mau sombong, saya nggak mau sombong. Saya menyebutkan referensi. Sombong dah Bung, enggak apa-apa. Katanya Gus Bak kan nggak boleh tawadu di zaman sekarang. Iya, tidak boleh tawadhu gara-gara Ada orang-orang alim kayak gini loh. Orang-orang alim tawadhu ya orang-orang kayak Pras ini makin merajalela Makin gitu. merajalela. Repot. Mungkin itu ya Bung ya. Iya. Iya ini ayat yang dibawa Pras. Sorry, saya ingin sekali Mas. Ayat apa itu yang ditampilkan di pertama ada video terakhir dia. Terakhir di hari apa ini? Sekarang hari apa? Sekarang hari sampai lupa hari. Sampai lupa hari Jumat ya. Ya, Ya Jumat masih sekarang. hari Jumat. Nah, di video terakhir tadi itu dia sebelum membahas tentang paus dan marwah Islam itu dia menyebutkan ayat Al-Quran yang Bukan apa menyebutkan, menampilkan ya, bukan menyebutkan, sorry. Menampilkan ayat Al-Quran yang isinya kamu jangan tunduk kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dalam tanda kutip. Itu kafir harbi itu konteksnya itu. Itu mahmulun alal kafir harbi itu jelas Mungkin itu. sama kayak memahami bid'ah Bung. Oh gitu ya. Dia pokoknya bid'ah semuanya tidak boleh gitu. Jadi kafir itu tidak punya konsep harbi, kafir dimmi, kafir mu'ahad, tidak punya dia Bung.
Padahal jelas ya di ayat Al-Quran yang lain la yattakhidil mu'minuna awliya'a min dun la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Min dunil mu'minin. Ini kalau salah baca Al-Qurannya sorry ya kawan ya, karena saya tidak hafal. Nanti saya tampilkan saja. Sorry kalau benar-benar dari kita ini ada kesalahan. Itu hanya Biasa kesakul aja. lisan lah, harusnya biasa aja. Nah itu min dunil mu'minin, ingat. Tidak boleh orang muslim atau orang mukmin menjadikan orang kafir itu sebagai teman kalau dia meninggalkan orang mukmin. Berarti kalau tidak meninggalkan kan berarti boleh. Dan juga ayat itu turun kepada kaum-kaum Ansor pada waktu itu yang menyembunyikan kemunafikannya. Jadi dia berteman dengan orang Yahudi dan dia taslim dengan iktikadnya Yahudi. Dia sebenarnya ingin ikut Yahudi, cuman gara-gara takut Islam sudah luas ini pada waktu itu, ya dia menyembunyikan itu. Gitu, itu ditafsir. Dan saya tampilkan referensinya. Lawan debat kita tampilkan referensi sama Begini sekali. dia, Bung, ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf sobat KIO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tidak waras. Soalnya tidak mau salam waras katanya penontonnya mereka. Salam tidak waras. Jawab, jangan lari. Dikejar-kejar kok lari.